Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang telah melamar atau mengikuti seleksi P3K tahun 2024, yaitu Kemenpan RB telah membocorkan gaji dan tunjangan tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 dalam seleksi P3K tahun anggaran 2024. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Akhirnya, pemerintah telah menunaikan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023, yaitu melakukan penataan tenaga non-ASN hingga akhir Desember 2024. Hal tersebut dilakukan melalui seleksi P3K yang dilakukan dengan 2 tahap berdasarkan kategori prioritas. Seleksi P3K tahap 1 dikhususkan bagi pelamar prioritas guru dan di 4 bidang pendidik tahun 2023 XTHK 2 dan tenaga non-ASN yang ada dalam database BKN. Sementara itu, seleksi tahap 2 dikhususkan bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah selama 2 tahun berturut-turut. Diketahui bahwa pengumuman seleksi P3K tahap 1 sudah dikeluarkan dengan berbagai hasil dan status tenaga honorer. Terdapat kode R2-L dan R3-L yang menyatakan bahwa tenaga honorer tersebut telah lolos memenuhi lowongan formasi dan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara itu, terdapat juga tenaga honorer yang hanya mendapatkan kode R2 atau R3 saja tanpa kode L. Tenaga honorer tersebut adalah kategori yang belum lolos dalam seleksi P3K, sehingga berpotensi diangkat menjadi P3K dengan kategori paruh waktu. Meskipun masih ada tahap optimalisasi untuk kembali mengakomodasi mereka yang mendapatkan kode R2 dan R3 menjadi penuh waktu, namun masih banyak tenaga honorer dengan kode tersebut yang harus berlapang dada menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu menjadi solusi sementara untuk mengakomodir seluruh tenaga honorer menjadi ASN untuk nantinya ditata ulang seiring dengan pergerakan pensiunan dan kebijakan anggaran baru. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera, di mana
P3K paruh waktu atau penerima kode R2 dan R3 tidak akan mengalami penurunan gaji. Dalam arti kata lain, kategori paruh waktu atau P3K paruh waktu akan mendapatkan gaji sesuai dengan gajinya selama ini atau saat ini selama menjadi tenaga honorer terhitung pada saat terakhir menerima atau saat ini. Hal ini juga disampaikan oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Aba Subagyo. Sementara itu, Mardani Alisera menyatakan bahwa tunjangan dan hak lainnya untuk P3K paruh waktu belum dapat diutamakan seperti penuh waktu atau seperti P3K penuh waktu. Meskipun begitu, dirinya menghimbau agar seluruh tenaga honorer baik yang menjadi P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu tidak perlu khawatir karena akan tetap mendapatkan NIP yang akan memudahkan jika sewaktu-waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ya, P3K paruh waktu masih memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu seiring dengan adanya kebijakan baru. Diketahui bahwa skema paruh waktu dan penuh waktu ini merupakan solusi atas ketimpangan formasi dengan jumlah tenaga honorer yang tersisa. Formasi yang diberikan daerah dan total formasi saat ini hanya sebanyak 1,01 juta dengan jumlah tenaga honorer yang tersisa yaitu 1,7 juta orang. Keengganan daerah untuk menyediakan formasi tidak dikarenakan benturan anggaran dan khawatir anggaran belanja daerah melebihi angka 30% dan dikenakan penalti dari pemerintah pusat. Menpan RB bersama dengan Komisi 2 DPR RI akan mengupayakan untuk duduk bersama membicarakan kebijakan anggaran dengan Kementerian Keuangan untuk mengangkat P3K atau upaya penghapusan tenaga honorer sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023 ini. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB dan Komisi 2 DPR RI terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.